Ya, polisi membongkar dan menangkap sindikat pengiriman orang untuk diambil ginjalnya ke Kamboja beberapa waktu lalu. Pelaku juga mengakui sudah melakukan aksinya bersama kawannya sejak 2019 dan bahkan melibatkan oknum petugas imigrasi hingga polisi. Lalu bagaimana awal pelaku menjadi otak dari sindikat perdagangan ginjal dengan mengirim korbannya ke Kamboja? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Adani Putu Trisnanda di Markas Polda Metro Jaya. Putu, selamat pagi. Sejauh ini, menurut pengakuan pelaku, ada berapa jaringan yang melakukan praktik rekrut orang untuk jual ginjal di Indonesia, Putu? Ya, selamat pagi, Yan Rahman dan juga saudara. Sampai dengan saat ini, seperti juga sudah disampaikan dari keterangan atau kesaksian pengakuan dari tersangka, memang sindikatnya ini hanya satu. Tetapi sampai dengan saat ini pihak kepolisian, terutama penyidik dari Polda Metro Jaya ini juga terus menggali lagi sejumlah informasi dari beberapa tersangka yang sudah diamankan. Karena sampai dengan saat ini, pihak yang juga sudah menyandang status sebagai tersangka, ini sudah ada 10 orang, di mana diantaranya ini merupakan rekan kerja dari tersangka Hanim yang memiliki tugas berbeda-beda. Ada yang kemudian membantu Hanim dalam merekrut orang, ada yang kemudian juga mengoperasikan Facebook, karena berdasarkan pernyataan dari tersangka ini memang proses perekrutan ini dilakukan dengan menggunakan jejaring media sosial Facebook, bagaimana ada satu grup yang kemudian ini dikoordinasikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan data dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa peran lain seperti mengurus menjadi penyambung antara korban dengan Hanim, kemudian juga bagaimana prosesnya nanti ketika sudah berlanjut ke proses penerbangan ke Kamboja. Karena kalau sampai dengan saat ini tercatat 10 tersangka ini juga tidak hanya rekan-rekan Hanim saja, tetapi juga ada satu perkara lagi, ya ini berkaitan dengan perintangan penyidikan, bagaimana ini juga melibatkan satu oknum pihak kepolisian dan juga pihak imigrasi yang tugasnya ini juga berbeda. Kalau 10 tersangka ini merupakan aktor yang kemudian menjalankan bagaimana proses jual beli, kemudian juga mengkoordinasikan para korban, memberikan bayaran untuk para korban setelah ginjal dari para korban ini diambil di Kamboja kemudian dijual. Tetapi oknum polisi yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka ini memiliki peran yang berbeda. Yakni perannya adalah untuk menutupi atau merintangi penyidikan, bagaimana pihak kepolisian dengan pangkat Aibda berinisial M ini melakukan upaya-upaya untuk mengatur proses pelarian, karena meminta para pelaku untuk berpindah-pindah, kemudian juga membuang telepon genggam atau handphone supaya tidak bisa terlacak oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak imigrasi ini yang juga ditetapkan sebagai tersangka memiliki peran untuk kemudian memudahkan atau meloloskan para korban saat akan terbang menuju ke Kamboja dan melakukan proses jual beli ginjal yang tentu saja ini ilegal. Keduanya, imigrasi ataupun juga pihak kepolisian ini juga diiming-imingi sejumlah uang, bagaimana pihak kepolisian ini diberikan uang sebesar kurang lebih 600 juta rupiah, sementara untuk pihak imigrasi yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka ini mendapatkan 3,2 sampai dengan 3,5 juta rupiah. Oleh karenanya ada dua perkara, ya. Jadi Yan Rahman, yang pertama terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ada 10 orang tersangka yang diancam dengan pidana minimal 3 tahun dan kemudian juga maksimalnya 15 tahun pidana penjara. Sementara perkara yang satu lagi ini berbicara soal upaya perintangan penyidikan, di mana ada 2 orang tersangka, yakni pihak kepolisian dan juga pihak imigrasi yang diancam dengan pasal 221 KUHP terkait dengan perintangan penyidikan. Prosesnya masih berjalan, Yan Rahman dan juga saudara, bagaimana kemudian kemungkinan adanya sindikat lain ataupun juga tersangka baru ini masih terbuka. Yang pasti diharapkan yang sudah menjerat lebih dari ratusan korban, tentu saja dari 2019 sampai dengan saat ini diharapkan bisa selesai, tidak ada lagi praktiknya, karena ini tentu saja ilegal sifatnya. Ya, Rahman. Ya, masih ada pengembangan, namun sejauh ini ada 10 tersangka terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan ada 2 tersangka terkait dengan perintangan penyidikan. Kemudian Putu, sebetulnya apa yang melatar belakangi para pelaku ini untuk melakukan aksinya? Apabila kita melihat background dari salah satu tersangka Hanim begitu, awalnya ia
menjadi ataupun yang menjual ginjalnya di Kamboja. Kemudian apa yang menjadi latar belakang Hanim dan juga para pelaku lainnya? Ya, sampai dengan saat ini berdasarkan pernyataan dari tersangka memang faktor utamanya adalah ekonomi. Bagaimana kemudian kemarin Indonesia sempat diterpa pandemi COVID-19 yang memukul kondisi ekonomi, ada yang terjerat hutang, kemudian juga ada yang kehilangan pekerjaan. Karena memang kalau kita lihat korbannya ini ada yang mahasiswa dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya berikut pernyataan dari tersangka tindak pidana perdagangan orang terkait dengan jual beli ginjal ke Kamboja, Hanim. Awalnya sebelum ada kepikiran jadi donor itu ya lihat di berita-berita kayak gitu ya. Dulu kan sekitaran tahun berapa saya lupa, ada berita satu kampung di Garut, di daerah Garut itu ada hampir semuanya donor ginjal. Karena saya mentok, kemudian orang tua nggak punya apa-apa, numpang ke orang lain. Mas Hanim bisa masuk ke grup itu grup apa? Grup medsos? Grup Medsos, Oh, Facebook. terus langsung janjian ketemuan. Janjian ketemuan di Bojonggede. Ya, selama pas proses di RSM gagal ya saya nunggu sampai 1 tahun di situ, nunggu ada proses di luar negeri. Di Bojong tuh? Di Bojonggede. Meskipun demikian, yang juga disampaikan oleh Hanim adalah berkaitan dengan penyesalan pasti saja ya, Yan Rahman dan juga saudara, bagaimana kemudian meskipun uang yang didapatkan ini kecenderungannya juga cepat karena dari ginjal yang dijual ini masing-masing korban mendapatkan harga 135 juta rupiah, kemudian dijual ke Kamboja senilai 200 juta rupiah, sehingga ada keuntungan atau yang berhasil diambil sekitar 65 juta rupiah. Jadi omsetnya dari 2019 sampai dengan saat ini kurang lebih para tersangka ini berhasil mengumpulkan uang sebanyak 24,4 miliar rupiah. Tetapi tentu saja karena ini menyalahi aturan, kemudian juga merugikan negara tentu saja, dan ini berdampak secara memberikan dampak yang signifikan juga kepada para korban terkait dengan sisi kesehatan, tentu saja ini dinyatakan ilegal. Ini yang juga disampaikan oleh Kadif Hubinter dari Polri, menyatakan bahwa hal yang coba dilakukan adalah melakukan kerjasama bukan hanya dengan pihak di Indonesia saja, tetapi tentu saja dengan negara-negara lain, terutama dengan Kamboja dalam hal ini membangun komunikasi untuk menyamakan bahwa memang upaya atau perdagangan ginjal ataupun juga organ tubuh ini menyalahi aturan dan juga ilegal jika dilakukan dengan hukum Indonesia. Harapannya hal serupa ini juga diterapkan di Kamboja karena praktiknya ini diduga dilakukan di rumah sakit pemerintah Kamboja yang sebelumnya juga sebetulnya beberapa pihak di sana sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Jadi intinya adalah koordinasi antara negara baik itu Indonesia dan juga negara-negara lain ini dilakukan supaya tindak pidana perdagangan orang ataupun perdagangan organ ini tidak lagi ditemukan dalam waktu dekat ataupun ke depannya. Yan Rahman. Tentunya harapan kita bersama bahwa kasus ini akan terungkap lebih jelas lagi karena melibatkan kedua negara. Namun sejauh ini laporan Putu tadi menyebutkan sudah ada 10 tersangka terkait tindak pidana perdagangan orang dan ada 2 tersangka dari pihak polisi dan imigrasi terkait dengan perintangan penyidikan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dari Polda Metro Jaya melaporkan secara langsung.